Teruslah melangkah jika lelah, engkau boleh beristirahat sejenak, tapi jangan pernah berpikir untuk menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di hari Kamis manis, Jumat, Sabtu, Minggu, sudah siap para tukang ojek, sudah siap para koki yang pagi-pagi harus udah siapin bekal, atau bahkan Menteri Kesehatan yang harus bersiap nih karena anak-anak udah kelamaan liburan beraktivitas itu rentan banget sama yang namanya sakit. Kira-kira udah punya booster apa nih untuk meningkatkan imun anak-anak? Ayo coba sharing di kolom komentar. Semoga informasi yang teman-teman bagikan bisa menjadi amal jariah tersendiri. Masya Allah tabarakallah, 2 hari gak upload udah langsung kangen. Tapi nggak tahu kenapa Juni sampai Juli akhir ini emang padet banget teman-teman. Nah kemarin tuh 2 hari Bun Ai urus mama yang lagi operasi matanya ya. Tapi alhamdulillah kondisinya udah mulai membaik. Nah kalau teman-teman liburan diisi dengan kegiatan apa? Boleh ya tulis di kolom komen. Kalau Bun Ai tuh seneng banget kalau liburan kayak gini. Jujur pengen banget nambah ilmu-ilmu kayak parenting, motivasi, terus pandangan hidup, mengubah mindset. Karena ini tuh momen yang tepat dimana kita tuh nggak terlalu padat kegiatan sama anak-anak, nggak terlalu di bawah tekanan harus siap bekal jam sekian jam sekian. Nah ini adalah momen kita untuk mengupgrade mindset. Karena kalau mindset yang nggak terupgrade, khawatirnya kita terkukung pada hal yang kita anggap di situ-situ aja. Nah seperti mindset untuk budgeting. Banyak orang yang ngerasa aku gagal banget sih nih udah bikin anggaran bulanan. Wah capek banget lah budgeting nggak pernah berhasil. Nah, itu dia ya. Jadi kalimat berhasil, kalimat gagal itu harus punya tolak ukur. Jangan berdasarkan rasa kamu. Misalnya contoh, kamu yang tadinya bulan kemarin itu minus sampai 1 juta. Nah, sekarang minusnya cuma 400 ribu. Meskipun anggarannya tuh kayak mencelak-mencelok, jangan bilang gagal, tapi katakan berhasil. Seiring perkataan kamu yang selalu mengatakan diri kita ini kayak gagal, 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 maka percaya nggak percaya itu yang terbentuk dalam kehidupan kita. Karena hidup itu emang harus gagal dulu baru ketemu keberhasilan. Karena kita nggak bakal kenalan sama keberhasilan kalau kita belum pernah melewati kegagalan. Nah sama kayak Bunda pribadi ngerasa gagal pakai metode yang kemarin. Karena kan jujur yang seperti teman-teman tahu Bunda juga udah sama sharing, di mana Bunda menggunakan income sampingan itu untuk memenuhi kebutuhan tetap dengan alasan supaya kami jauh lebih bersemangat untuk memiliki income sampingan. Ya alasan ini juga mungkin dipakai untuk orang-orang yang memiliki hutang. Katanya kalau nggak ada hutang nggak ada tantangannya ya. Jadi setiap orang tuh pasti punya cara tersendiri untuk meningkatkan motivasi. Yang terpenting menurut Bun Ai adalah sesuai dengan syariat-syariat agamanya masing-masing. Nah ini mohon maaf banget kalau nanti Bunda dubbingnya agak ngos-ngos karena Bunda juga baru banget sampai dari kontrol mama pasca operasi. Nah kembali lagi, jadi anggaran yang Bunda pakai sekarang adalah bar 1 alias selembar saat butuh atau bersatu lah. Mau metode bar 1, mau metode bersatu sama aja ya. Jadi selembar saat butuh atau Bun Ai juga menggunakan metode amplop. Nanti di akhir video bagi teman-teman yang masih kebablasan menggunakan metode amplop, Bun Ai bakal ngasih contoh untuk presentasenya. Semoga ini membantu, tapi sebelumnya coba dicek dulu apakah udah tekan tombol subscribe atau belum. Jika belum, bantu dulu channel ini supaya jauh lebih berkembang dengan tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga kita bisa saling mengisi saat Bun Ai upload video terbaru. Dan terima kasih untuk para pendengar setia keluarga Bun Ai sudah menjadi booster tersendiri ketika Bun Ai lagi ngerasa lelah-lelah gitu ya pengen upload, tapi rasa kangen itu akan muncul segera. Oke, jadi untuk metode terbaru ini anggaran yang Bun Ai pakai adalah income tetap alias dari gaji pak suami. Nah, ketika memiliki 2 income maka teman-teman tuh wajib banget memilih mana sih anggaran yang bakal jadi sandaran kebutuhan dan mana anggaran yang menjadi sandaran untuk menabung. Jangan dicampur-campur ya teman-teman.
Kenapa? Karena banyak banget kasus yang masuk di Smart Mom Class itu susah banget untuk bikin tracker keuangannya sendiri karena dicampur. Contoh, uang suami ngebayarin cicilan rumah, uang istri cicilan mobil. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi biasanya akan susah nge-track gitu ya. Bahasanya apa tuh ya? Bahasa Depok gitu. Kayak susah mengevaluasi berapa uang sih seharusnya yang jadiin tabungan, atau budgetnya berapa sih kita boleh ngutang, atau malah kita ngerasanya ya utang aja, toh yang penting selama ini masih bisa di-cover. Jadi kalau saran dari Bun Ai, pokoknya tentukan aja dulu ya prioritas untuk yang jadi sandaran menabung dan sandaran kebutuhan. Tapi sekali lagi apa yang Bun Ai sharing adalah pengalaman sebagai ibu rumah tangga biasa. Teman-teman boleh punya pandangan yang berbeda. Apalagi kalau mau sharing di kolom komentar supaya bisa menjadi ilmu jariah kita bersama. Oke, selanjutnya untuk saat ini setelah Bun Ai ikut program CIMM itu ternyata dikasih tahu ya, yang paling bagus usahakan untuk kebutuhan agar menjadi pahala apa ya, sumsum pahalanya lah bahasanya itu dari income-nya Pak suami. Nah, kenapa sebenarnya apakah income-nya Pak suami ini nggak dipakai Bunai? Bukan, dipakai tapi karena hampir 40 dan 40 atau 50% gitu ya dari income-nya Pak suami ini udah masuk ke komposisi tabungan, jadi sisanya kita kayak nggak pede nih apakah cukup untuk cover kebutuhan, makanya kita pakai si income sampingan. Nah, kembali lagi, jadi untuk saat ini setelah Bun Ai rubah metodenya dengan menggunakan income tetap menjadi sandaran kebutuhan, maka Bun Ai menggunakan metode mingguan tanpa stok kebutuhan rumah. Kenapa akhirnya menggunakan metode ini? Karena Bun Ai pribadi dominan koleris dan suami Bun Ai dominan plekmatis. Sehingga kita tuh kayak senang sebenarnya jujur cari-cari diskon. Terus kita jujur senang banget juga belanja. Jadi saran dari Bun Ai, teman-teman yang punya hobi belanja tinggi gitu ya. Jadi kalau ibaratnya baju, ada yang orang belanjanya itu di S, ada yang di M, ada yang di L, XL dan XXL. Kalau mau turun atau downgrade itu jangan langsung. Misalnya selalu belanja setiap hari, nggak pernah masak, selalu nge-go food, terus langsung kayak 1 bulan ini pengen masak terus. Nah itu sih kayaknya kalau bahasa Arabnya itu kayak mustahil gitu. Khawatirnya gagal ya. Jadi kalau mau downgrade itu pelan-pelan. Jadi kalau misalnya kita dari XXL, kita turunnya dulu aja ke XL. Atau misalnya maksimal banget kita turun ke L. Oke, aku biasa nge-GoFood 1 minggu. Ya udah deh, aku nge-GoFoodnya di Sabtu dan Minggu. Atau aku nge-GoFood di Rabu dan Sabtu. Itu yang paling aman. Jadi manusia itu fokusnya sama kapan boleh berbukanya, kapan boleh jajannya, bukan saat ini nggak boleh. Itu biasanya bakalan susah banget untuk berhasil. Karena setiap pribadi itu punya perjalanan budgeting yang berbeda-beda. Kadang kita ngelihat, wah dia udah mapan banget, wah dia income-nya kiri dan kanan, wah dia dari endorse sekian, dari ini sekian, kita tuh nggak pernah tahu. Jangankan rezeki orang lain, rezeki yang hadir ke kita aja kita tuh kadang-kadang susah nge-track berapa sih sebenarnya yang benar-benar rezeki kita. Contoh, kita dapat 10 juta. Kita ada rezeki satpam, ada rezeki tukang sampah, ada rezeki asisten, ada rezeki misalnya SPP sekolah. Nah, itu kan sebenarnya bukannya rezeki kita ya, teman-teman. Rezekinya orang lain yang melewati jembatannya kita. Nah, metode bersatu ini adalah selembar satu butuh, yaitu menjadikan anggaran semuanya itu harian. Kenapa orang-orang yang menggunakan anggaran bulanan sering banget kebablasan? Pertama, tidak memiliki anggaran harian. Padahal setiap hari itu meskipun cuma 500 perak, pasti ada aja biaya yang keluar. Poin kedua, kenapa selalu gagal menggunakan anggaran bulanan? Itu biasanya nggak punya anggaran jajan yang pertama. Yang kedua, dana tak terduganya itu mengira-ngira, jadi tidak mengevaluasi dari anggaran sebelumnya. Oh ternyata aku setiap bulan tuh nyaris kondangan 300 sampai 400 ribu. Harusnya dana tak terduganya tidak dipaksakan hanya 500 ribu rupiah. Atau kenapa orang gagal lagi pakai metode bulanan? Biasanya nominal yang ditaruh di amplop itu nggak sesuai sama kebutuhan.
Contoh, biasanya jajan anak sehari 5.000, tapi naruhnya uang 50.000. Tahu sendiri kan? Yang namanya uang bersatu kita teguh, bercerai kita ambyar. 50.000 yang harusnya bisa 10 hari jajan anak itu ujung-ujungnya jadi cuman kayak 2 atau bahkan 1 hari udah habis. Nah, jadi disesuaikan ya. Nah, untuk anggaran bar satu ini ataupun mingguan, wajib banget teman-teman itu gajian suami kurangi dulu kewajiban. Setelah itu dikurangi kebutuhan inti yang udah pasti anggarannya. Misalnya listrik di awal, wifi, IPL, SPP itu dikeluarin dulu. Pokoknya yang kita bagi ini adalah kebutuhan yang masih bisa kita negosiasi. Jadi intinya di sana. Jangan lupa juga untuk sisakan si dana darurat. Lalu untuk metode bar satu bisa langsung diambil saat butuh aja. Misalnya 100.000, gimana caranya nih? Bisa cukup 3 hari. Nah, kalau yang metode mingguan itu pisahkan dana darurat dan bagi menjadi 5 minggu dengan presentase tidak dibagi 5 karena biasanya minggu awal-awal gajian kita butuh dana jauh lebih banyak. Nah, week 1 itu 30%, week 2 20%, week 3 20%, week 4 15 dan week 5 15%, teman-teman. Kira-kira presentasenya seperti itu. Oke, ada pertanyaan, kalau misalnya dari week 1 lebih apakah diakumulatif ke week 2? Tidak. Simpan aja dulu dompetnya di week 1. Lalu kalau week 1 kurang, apakah kita boleh langsung ambil dana darurat? Tidak juga. Jadi ngambilnya ke week 5. Karena sebenarnya week 5 ini adalah dana tak terduga, mohon maaf, level 1. Kalau kita udah mulai nyentuh si dana darurat yang kita save, itu berarti udah di level 2. Kita harus jauh lebih berhati-hati, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan Bun Ai kali ini bisa membantu teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan apa lagi tentang budgeting? Boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, jadi videonya sampai sini dulu. Semoga membantu teman-teman. Jika ada kata dan kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.